Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat membawa manfaat, inspirasi, dan hikmah bagi kita semua. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dari cerita-cerita terbaru kita. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa siapin kopi terlebih dahulu, biar dengerinnya fokus. Langsung saja kita mulai ceritanya. Malam itu, angin dingin berembus kencang di sepanjang tol Cipularang. Suasana mencekam menyelimuti jalanan yang sepi. Cahaya bulan sabit menyelinap di antara awan kelabu, memberikan kilau redup pada aspal yang memanjang ke arah kejauhan. Roni, seorang pengusaha muda yang terburu-buru pulang dari Jakarta menuju Bandung, mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Di radio, lagu lama dari dekade 80-an terputar, mencoba mengusir sepi di dalam kabin. Kilometer 97, titik yang dikenal angker. Semakin dekat, Roni sudah sering mendengar cerita-cerita menakutkan tentang tempat ini. Bayangan wanita yang tiba-tiba muncul, kecelakaan misterius, hingga suara tangisan bayi yang tak pernah ditemukan sumbernya. Tapi sebagai orang yang realistis, dia selalu menganggapnya sebagai bualan belaka. Hingga malam itu, pendapatnya berubah selamanya. Tanpa peringatan, kabut tebal turun dari lereng bukit dan menyelimuti tol. Jarak pandang berkurang drastis, hanya beberapa meter di depan. Roni memperlambat laju mobilnya. Matanya mencoba menembus kabut. Di sudut pandangannya, ia melihat sosok samar berdiri di pinggir jalan. Di seorang wanita berpakaian putih panjang, rambutnya tergerai menutupi wajah. Detak jantung Roni meningkat tajam. Ini pasti hanya bayangan, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun, saat ia melewati sosok itu, wanita tersebut mengangkat wajahnya perlahan, memperlihatkan mata kosong yang memandang ke arah Roni. Ia tak bisa mengalihkan pandangan, hingga mobilnya oleng ke kanan. Suara klakson dan gesing ban yang memekakkan telinga memenuhi udara. Roni berhasil menghentikan mobilnya di bahu jalan. Tubuhnya bergetar dan napasnya tersengal. Di cermin tengah, ia melihat wanita itu berdiri tepat di belakang mobilnya. Wajahnya yang pucat terlihat lebih jelas. Bibirnya bergerak seolah berbicara tanpa suara. Dengan gemetar, Roni mencoba menyalakan kembali mobilnya, tetapi mesin tidak merespons. Di tengah keheningan, terdengar suara ketukan pelan di kaca samping. Suara itu diikuti dengan tawa kecil. Suara seorang anak. Roni membeku, punggungnya merasakan dingin seperti es. Ia menoleh perlahan. Dan di balik jendela, ada wajah anak kecil. Senyumannya menyeringai dengan mata yang bersinar keemasan. "Main sama aku." Suara itu terdengar di telinganya. Meskipun bibir anak itu tidak bergerak. Tanpa berpikir panjang, Roni meraih telepon genggamnya dan mencoba menghubungi temannya. Tetapi sinyal hilang. Layar ponsel hanya menunjukkan gangguan statis. Sementara itu, suara ketukan semakin keras. Seolah-olah puluhan tangan menghantam mobilnya. Kabin mobil mulai berbau anyir, membuat perutnya mual. Roni menutup matanya, membaca doa-doa yang teringat di benaknya. Suara ketukan perlahan mereda, dan saat ia membuka mata, kabut mulai menghilang, menyisakan kesunyian yang memekakkan telinga. Mesin mobilnya kembali menyala dengan sendirinya, dan tanpa berpikir panjang, ia menginjak pedal gas. Melaju meninggalkan kilometer 97 secepat mungkin. Setibanya di rumah, tubuh Roni masih gemetar hebat. Ia merasa tidak sendirian. Di cermin kecil di dekat pintu, ada bercak tangan kecil yang menempel, seakan ada sosok yang mengawasinya dari balik kegelapan. Esok paginya, seorang ketua di kampung menceritakan bahwa kilometer 97 tol Cipularang adalah titik perbatasan antara alam manusia dan alam gaib. Banyak yang percaya bahwa di sana terdapat roh-roh penasaran, arwah-arwah yang terjebak dan menunggu untuk ditemani. Atau mereka yang ingin menuntut balas atas sesuatu yang telah lama terlupakan. Sejak malam itu, Roni tak pernah lagi berkendara sendirian di malam hari, dan bayangan senyuman anak kecil itu terus menghantuinya dalam mimpi-mimpi buruknya. Roni tidak bisa melupakan malam itu. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan anak kecil dengan mata bersinar dan senyuman mengerikan selalu menghantui. Pekerjaan dan kesehariannya terganggu. Ia merasa seperti diikuti oleh sesuatu yang tak kasat mata. Bau anyir itu sesekali tercium di kamarnya.
dan suara ketukan pelan di jendela mulai muncul di tengah malam. Pada suatu malam, saat Roni mencoba tidur, ia mendengar suara langkah kaki kecil di luar pintu kamarnya. Jantungnya berdebar kencang, namun ia memutuskan untuk tidak bergerak. Tiba-tiba, langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu, dan terdengar suara kecil memanggil namanya. "Om, main sama aku." Om. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Namun Roni tak berani membuka mata saat ia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Pintu kamarnya terbuka perlahan dengan suara derit yang memecah keheningan. Angin dingin masuk ke dalam ruangan, dan tiba-tiba selimut yang menutupi tubuhnya terasa seperti ditarik oleh sesuatu. Dengan keberanian yang tersisa, Roni membuka mata dan melihat anak kecil yang sama berdiri di ujung tempat tidurnya dengan senyuman menyeringai. "Kenapa Om gak mau main?" tanya anak itu, suaranya seperti gema dari dunia lain. Roni terjatuh dari tempat tidur dan berusaha merangkak mundur ke sudut ruangan. Sosok anak itu mulai berjalan mendekatinya. Setiap langkahnya meninggalkan bekas jejak basah di lantai. "Aku cuma mau main, Om." Suara anak itu terdengar memelas, namun matanya yang bersinar menunjukkan niat lain. Tepat saat anak itu mengulurkan tangannya, pintu kamar Roni terdengar diketuk keras. "Roni, bangun Roni." Suara tetangganya, Pak Wira, menggema dari luar. Seketika, sosok anak kecil itu menghilang. Seperti asap yang ditiup angin, Roni segera membuka pintu dengan tangan gemetar dan melihat Pak Wira berdiri dengan ekspresi khawatir. "Suaramu tadi terdengar berteriak-teriak. Ada apa?" tanya Pak Wira. Roni hanya menggeleng lemas, tak mampu menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Pak Wira menghela napas dan masuk ke dalam rumah. Memandangi bekas jejak basah yang masih ada di lantai kamar, wajahnya berubah pucat, dan ia berbisik, "Kau harus pergi ke tempat ini, Roni. Sepertinya ada sesuatu yang membuntutimu dari tol itu." Keesokan harinya, atas saran Pak Wira, Roni pergi ke seorang paranormal yang tinggal di kaki Gunung Salak. Nenek Kanti, wanita tua yang dikenal memiliki indera keenam, menatap Roni dengan sorot mata tajam. "Kau telah melintasi batas yang tidak seharusnya," katanya sambil menyalakan dupa. Asap wangi menyelimuti ruangan, dan suara gemerisik terdengar di pojok ruangan, seolah ada sesuatu yang bergerak di sana. "Kau membawa pulang jiwa yang terjebak," lanjutnya. "Dia anak yang meninggal dalam kecelakaan bertahun-tahun lalu di kilometer 97. Arwahnya mencari teman bermain, dan kau menarik perhatiannya." Nenek Kanti menggelar upacara sederhana, memanjatkan doa-doa kuno sambil menggerakkan tangan di atas kepala Roni. Saat ritual mencapai puncaknya, Roni mendengar tawa kecil anak itu di telinganya. Kali ini terdengar jauh, seolah-olah sedang dibawa pergi. "Kau harus berhati-hati, Roni. Jangan lupa untuk menghormati jalan dan mereka yang tidak terlihat," pesan Nenek Kanti sebelum Roni pergi. Sejak saat itu, hidup Roni perlahan kembali normal. Namun, setiap kali ia mendengar suara tawa anak-anak, bayangan malam mencekam di tol Cipularang kembali mengintip di pikirannya. Ia tahu, walau teror sudah berlalu, kenangan itu akan selamanya membekas. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Kami sangat menghargai setiap pendapat dan masukan dari kalian. Dan jika ingin mendukung channel ini lebih jauh, kalian bisa berikan super thanks. Setiap dukungan dari kalian sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya dan memberikan konten terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya.